mana tempat tersebut di pandangan mata kita tidak berharga, tempat yang bersejarah, tempat sudah didatangin orang yang mulia, maka tempat tersebut juga jadi mulia. Tempat apa yang dimaksud? Syakifah Bani Sa'id. Tempat ini dari zaman Rasulullah. Sakifah ini artinya, Sakifah itu adalah atap. Sakif artinya atap. Kalau di Indonesia dibilangin itu posku. Kemudian di situ ada sahabat Ansor dan Muhajirin. Ansor ini adalah penduduk kota Madinah asli dan Muhajirin adalah penduduk Mekah. Muhajirin. Akhirnya di sini ada sumur namanya Bikrul Bido'ah. Sekarang masih ada, cuman kita nggak bisa ambil. Bikrul Bido'ah tersebut ada di antaranya rumahnya sahabat Ansor yang mempunyai sumur ini namanya Ubaidillah di sini, yang punya sumurnya. Kemudian Rasulullah ini pernah datang ke tempat ini. Akhirnya Rasulullah ini ngambil wudhu, bukan cuma satu kali Rasulullah datang. Dibaratkan kampung dulu. Ini Sakifah ini ada di sebelah barat Nabawi. Memang Masjid Nabawi nggak semegah kayak gini, cuma ukuran Rasulullah. Maka Rasulullah datang ke sini sampai 2 kali, dan kedua kalinya Rasulullah ini minta air kepada yang mempunyai sumur tersebut. Kemudian Rasulullah ini gitu. Kedua kalinya Rasulullah datang ngambil wudhu, kemudian Rasulullah ini sholat juga di sini dulu. Rasulullah pernah sholat di Sakifah ini, yang tempatnya punya miliknya sahabat Ansor asli penduduk kota Madinah. Kemudian tidak cukup Rasulullah yang datang ke Sakifah Bani Sa'id tersebut, para sahabat juga datang. Sahabat ini juga orang yang mulia. Rasulullah ini orang mulia. Ini harganya lebih dari 500 juta dan nggak bakalan dibangun. Dulu ada pohon kurmanya, dibaratkan kayak bunga-bunga. Dulunya ada rumputnya, ada pohon kurmanya. Di waktu 2016 saya nyampe ke sini, pohon kurmanya sudah tinggal kemudian dimatiin dulu juga. Di sini ada pohon kayak gini, ada ditutup, sekarang nggak bakalan dibangun. Yang mana tempat tersebut dulunya juga bukan tempatnya mesin. Ini sebenarnya masih golongan Sakifah karena dulu rumah, cuman dari arah darat itu nggak dikasih penutup dulu. Kalau selatan, utara, timur ini ditutup Sakifah. Kalau dari barat tidak ditutup. Karena kenapa? Kalau musim panas biar angin masuk. Kemudian ketika Rasulullah SAW ini wafat, meninggal, akhirnya sahabat Ansor bermusyawarah untuk mengangkat atau mengganti pendidikan Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar meninggal. Ada musyawarah di sini masalah tentang jabatan. Andaikan satu hari tersebut tidak ada penggantinya, mungkin bisa hujan darah. Akhirnya Sayyidina Umar datang, siapa yang bilang satu kali aja akan saya tebas lagi. Saya tidak percaya Muhammad masih hidup, sedangkan Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar masih mengurus jasad beliau. Apa maksudnya? Yang lebih abdal ketika ada orang meninggal adalah Sayyidina Ali menantunya, Sayyidina Hasan menusin cucunya, dan Sayyidina Abu Bakar juga masih mempunyai hubungan keluarga dengan Rasulullah. Beliau mengurus jasad Rasulullah untuk dimandiin, Sayyidina Ali memandiin, kan kayak gitu. Bukan Sayyidina Abu Bakar ini merebut dari Sayyidina Ali jabatan. Ada golongan sebelah biasanya mengatakan merebut jabatan. Enggak seperti itu. Selepas itu Sayyidina Abu Umar datang. Siapa yang bilang Muhammad ini meninggal? Saya akan tebas makanan. Ketika pedangnya
Sayyidina Umar keluar dari gunung harus menjatuhkan. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mendengar di sini sudah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sudah naik darah. Datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa sabdanya Sayyidina Abu Bakar? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Muhammad adalah manusia. Tidak ada yang kekal di dunia, cuma Allah. Baru tuh Sayyidina Umar yang keras jadi rendah. Sebab perbedaan sama banyak ada yang mengatakan, yang mengusulkan dari sahabat Ansor jadi pemimpin gantinya Rasulullah adalah Ubaidillah. Kemudian dari sahabat Muhajirin penduduk Mekah yang diusulkan Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, saya tidak mengambil. Ada orang yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah, itulah orang yang atas siapa? Adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena di waktu sakitnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah memerintah, wahai Abu Bakar, gantilah sholat tersebut, imamilah sholat tersebut, karena saya tidak mampu untuk imam. Ini kata Sayyidina Umar, ini adalah secara tidak langsung Rasulullah ini menunjuk Sayyidina Abu Bakar sebagai gantinya Sayyidina Rasulullah. Disitulah Sayyidina Abu Bakar dibaratkan sekarang presiden atau dibilangin kerajaan raja. Mau dijelasin mulai dari Sayyidina Ali, Abu Bakar, dan Muhammad sekalian. Siapa Sayyidina Ali? Sayyidina Ali. Harus diterang Pak Ustaz itu. Sudah enggak dengar? Ayo terus. Enggak apa-apa ke sini. Enggak apa. Terus lupa ke sini enggak apa-apa. Ini yang putih ini namanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adalah menantunya Rasulullah. Suaminya siapa? Siti Fatimah. Mungkin pertanyaannya seperti ini. Kenapa di masjid Sayyidina Ali ini kok nggak ada burung sama sekali? Sedangkan yang lain banyak burung-burung yang menginapin atau nah di sini bukan rumahnya Sayyidina Ali. Banyak orang yang mengatakan rumah Sayyidina Ali, bukan. Rasulullah pernah sholat di situ. Kemudian Sayyidina Ali melaksanakan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha di sini. Maka dinamakan Masjid Ali. Kalau rumahnya Sayyidina Ali dekat dengan jadi bagaimana Rasulullah ini kan dengan Siti Aisyah sama Rasulullah. Di sebelahnya Siti Aisyah ini rumahnya Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali. Ini bukan rumahnya Sayyidina Ali. Cuma Sayyidina Ali pernah melaksanakan sholat dua Idul Adha dan Idul Fitri. Kenapa kok burung ini nggak ada? Pernah Sayyidina Ali oleh Siti Fatimah disuruh beli susunya Sayyidina Hasan dan Husain. Berangkatlah Sayyidina Ali dari sana karena rumahnya di sana, bukan yang ini. Jalan ketemu 3 kali sama orang. Wahai Ali, kata orang tersebut, saya Ali lama tidak makan, cuman punya baju sobek ini mau dijual. Akhirnya Sayyidina Ali membeli. Baju yang sobek itu dibeli oleh Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali jalan lagi. Sampai di depan Ramah yang mau ke sini, ketemu lagi Sayyidina Ali dengan orang. Ali, saya kedinginan. Gimana kalau baju yang dikasih kepadaku mau saya beli? Dijual sama Sayyidina Ali. Saking ikhlasnya Sayyidina Ali membantu orang tersebut. Ketiga kalinya Sayyidina Ali di sini ada orang minta uang, dikasih oleh Sayyidina Ali. Pulang Sayyidina Ali ke rumahnya
berkata ke Fatimah, wahai Fatimah, stop, kata Siti Fatimah. Dapur udah ada asapnya, maksudnya kebutuhan dapur udah lengkap, susunya Hasan sudah ada, jadi nggak usah bingung, tenang. Apakah kamu tahu Ali siapa yang ketemu dengan kamu 3 kali? Itu adalah malaikat Jibril. Sayyidina Ali ini dites secara sedekah dengan keikhlasannya. Sayyidina Ali enggak mikirin takut dimarahi istrinya, enggak. Kalau kita, kalau disuruh sama istrinya, Pak, ini beli ikan atau beli ini, ada orang minta, nanti kalau saya kasih uang itu saya dimarahi, pasti kan seperti itu pasti. Sayyidina Ali dengan keikhlasannya menunjukkan tempatnya. Sayyidina Ali, burung pun tidak pernah mampir ke sana, tidak mengotori. Artinya kebersihan hatinya Sayyidina Ali di waktu mengasihi. Kemudian di situ ada nama juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang ada ini, yang agak merah itu, yang burung itu. Siapa Abu Bakar As-Siddiq? Adalah sahabat Rasulullah, mulai dari kota Mekah sampai ke kota Madinah. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq mampir dengan Rasulullah di Jabal apa? Ada yang tahu? Di mana? Jabal Sur atau Gunung Sur. Ketika mau hijrah ke sini, kata Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah jangan kau masuk duluan. Kenapa Bakar? Takut ada hewan yang buas menghantam kau ya Rasulullah. Islam belum sempurna. Saya cek, saya nggak mau cerita semua, nanti ustaznya bukan mau cerita, memang sekelas dua. Kelas singkatnya cerita, Sayyidina Abu Bakar menunjukkan kaki Rasulullah itu. Saya udah lama sama Pak Rasulullah, nggak perlu itu dipaham beliau, nggak perlu itu. Di situ Rasulullah itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian digigiti hewannya. Ada yang mengatakan ular, ada yang kuat adalah ular. Menangis Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai menetes air mata. Jatuhlah pipinya Rasulullah. Ini matanya Rasulullah, ini adalah air mata. Sisanya nanti biar ustaznya yang cerita. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini hartanya dikorbankan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian yang banyak burungnya, yang banyak kubahnya, ini namanya Masjid Ghamamah. Apa Ghamamah? Berarti awan yang mendung. Awan cinta. Kemudian di situ dulu di kota Madinah hampir 1 tahun tidak ada hujan, tumbuh-tumbuhan mati, air pun tidak ada. Kemudian banyak sahabat yang minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini air sudah tidak ada. Ya Rasulullah, ini sudah banyak tumbuh-tumbuhan yang mati. Gimana kalau engkau minta ya Rasulullah kepada Allah? Akhirnya Rasulullah berjalan. Ini dulu lapangan. Rasulullah melaksanakan sholat istisqa. Apa sholat istisqa? Sholat minta hujan. Maka di Indonesia kalau lama hujan, sholatnya di lapangan. Sebenarnya mengikuti ajaran Rasulullah. Di situ mengikuti ajaran Rasulullah. Kemudian Rasulullah ini sholat. Selepas sholat istisqa, Rasulullah ini berkhutbah. Di waktu khutbah Rasulullah ada awan yang mengelilingi Rasulullah. Akhirnya hujan. Maka ada yang mengatakan, tapi kalau di